Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana mencari minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Jadi salah satu karakteristik dari algoritma Kruskal adalah bahwa jadi dia pemilihan sisinya pasti dia ascending dia, pasti dia urut dari kecil ke besar. Kalau nanti ada kebalik kok 3 7 terus 4 hasilnya 10, walaupun hasil akhirnya sama tapi dari prosesnya sudah salah ya. Kemudian karakter lain algoritma Kruskal adalah dari pohon yang dibentuk ini step by step ini dia awalnya terpisah-pisah. Nah, pada akhirnya dia akan menjadi satu ketika banyak sisinya sudah sama dengan n-1. Kemudian jangan lupa di akhir pekerjaan Anda gambar ulang minimum spanning tree yang sudah Anda buat seperti ini. Nah, algoritma berikutnya adalah algoritma prim sebagai berikut. Berbeda dengan algoritma Kruskal, algoritma prim ini kita berawal dari pemilihan titik, ya, tidak pemilihan sisi langsung, tapi pemilihan titik. Jadi kita ambil sembarang titik. Ini titik ini boleh sembarang, tidak harus dengan punya sisi yang terkecil, enggak. Jadi sembarang. Kemudian kalau kita sudah memilih sebanyak V0, V1 sampai VI-1 titik, maka berikutnya kita akan milih titik dan sisi berikutnya, yaitu titik VI dan EI, di mana VI adjacent dengan salah satu titik V0, V1, ya. Kemudian dengan syarat EI nanti tidak membentuk sikel, kemudian sisi EI mempunyai bobot sisi yang paling kecil. Ya, sisi EI ini dia menghubungkan VI dengan salah satu titik ini, gitu ya. Nah, kemudian jika semua titik sudah terpilih maka berhenti, gitu. Jadi yang membedakan nanti kalau algoritma Kruskal tadi pohonnya itu mencar-mencar awalnya, kemudian dia bisa bersatu. Kalau algoritma primitif tidak, kita sebut sebagai growing tree, seperti growing tree. Jadi berangkat dari satu titik, dia akan nambah satu titik lagi, tumbuh satu titik dan sisinya, kemudian dia bercabang lagi, nambah sisi sama titik lagi dan seterusnya. Sehingga dalam algoritma prim ini dia senantiasa setiap langkah ini dia membentuk sebuah pohon ya dengan ukuran yang kecil ya. Jadi contoh berikut kita lihat algoritma prim. Langkah yang pertama kita ambil sembarang titik V0 sama dengan terserah ya. Saya ambil misalkan C aja lah. Saya tidak ambil dari A atau dari H atau I yang bobotnya 1. Kemudian 2 ambil titik berikutnya V1 dia siapa? Ya kita berangkat dari C ini. C dia yang adjacent dengan C siapa? Ada B, ada F. Lalu kita ambil titik yang mempunyai sisinya paling minimum. Berarti F. Ya, F dan sisi E1 sama dengan CF. Ya, E1. Kemudian bobot E1 sama dengan 2. Langkah ketiga, berarti kita sudah punya dua titik ini. Ambil titik berikutnya, V2 sama dengan, dari yang adjacent dengan C dan F, bisa ini, atau ini, I. Ya, bisa B atau I, kemudian kita seleksi yang dari C atau F ini ke B atau ke ini, mana yang sisinya paling minimum, bisa 9, atau yang 10, atau yang 7. Nah, maka kita cari yang paling kecil adalah FI. Di sini diambil. Berarti titik berikutnya yang kita ambil adalah titik I. Kemudian sisinya E2 adalah FI. Bobotnya WFI sama dengan 7. Kita dapatkan ini 3 titik. Kita pilih lagi yang adjacent dengan CFI. Bisa B, bobotnya bisa 9, 10. Ya, bisa H, bisa G. Jadi yang alternatifnya ini sama ini. Nah, kita ambil yang paling kecil ini. Jadi ambil titik berikutnya sama dengan H. Ambil E3-nya adalah IH. Bobotnya adalah WIH sama dengan 1.
5. Nah, sekarang kita dapat ini. Ambil lagi. Mana yang adjacent dengan CFHI yang bobotnya paling kecil? Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya. Ada banyak kemungkinan. 9, 10, 17, 4, 6, 4. Mana yang dipilih? Yang ini. Titik G. Yang 4 adalah G, di mana E 4 sama dengan IG, WIG sama dengan 4. Nomor 6, ambil titik sama dengan V5. Siapa sekarang? Ada kemungkinannya adalah ini boleh diambil enggak? Enggak boleh karena membentuk sikel, berarti ini enggak boleh. Yang boleh sekarang siapa? Ini masih dihitung boleh. Ini. Terus kemudian ini bisa. Ini bisa. Ya. Jadi antara sisi-sisi ini mana yang paling kecil bobotnya? Yaitu GB. Berarti titik berikutnya adalah B. Kemudian E5 adalah GB. Kemudian WGB sama dengan 3. Berarti ini kita ambil. Sekarang, apakah titiknya sudah 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Belum. Berarti masih satu titik lagi. V6 siapa sekarang? Ya, sekarang ada beberapa kemungkinan. Kita sudah tidak bisa milih BC karena membentuk sikel, apalagi ini juga membentuk sikel. Salah satu kemungkinannya adalah bisa ini, atau ini. Ya. Jadi kita pilih yang paling kecil adalah ini. Jadi F6 adalah A, di mana E6 sama dengan GA, WGA sama dengan 10. Karena sudah terpilih N titik, yaitu 7, ya kan? Maka stop. Kita peroleh MST-nya adalah seperti ini. Sama kayak tadi ya. Ini G, ini C, ini F, ini I. Ya, kemudian ini G, kemudian ini H, kemudian di sini ke A, ini ke B. Yang bobotnya di sini 2, 7, 1, 4, 10, 3. Jadi biaya minimumnya adalah bobot MST-nya sama dengan, ya sama ya, 2 tambah 7 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 3 tambah 10 sama dengan 27. Baik, itulah cara mencari minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Baik, itu saja untuk kuliah pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih perhatiannya. Berikutnya Anda silahkan kerjakan mencari minimum spanning tree dari graf berikut dengan 2 algoritma sekaligus. Ya, jadi silahkan dikerjakan, dikumpulkan bersama dengan soal yang kemarin, yang algoritma Dijkstra. Ini grafnya sama, tapi yang satu cari lintasan terpendek, kalau ini mencari minimum spanning tree. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.